Lukas pasal yang keempat, hari Kamis tanggal 13 November 2025. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, ini di ayat 1 mengatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dia kembali dari Sungai Yordan. Kenapa dia dari Sungai Yordan? Kita lihat di Lukas 3 sebelumnya, ayat yang ke-21 sampai 22, di mana di situ Yesus anak Allah dibaptis. Jadi saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, disitulah terbuka langit dan turun Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Nah, kenapa di sini di ayat 1 dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saat kita menerima Yesus di dalam hidup kita sebagai juru selamat kita, mempercayai Dia sebagai anak Allah yang telah mati dan bangkit kembali dari antara orang mati untuk menebus dosa kita, itu melalui pernyataan iman kita melalui baptisan. Nah, saat itu otomatis Roh Kudus juga ada di dalam kita. Nah, Roh Kudus seperti ini yang dicerita di ayat 1, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang kita tahu setelah kenaikan Tuhan Yesus dikirim oleh Bapa untuk menggantikan pekerjaan Yesus di bumi, dan Dia ada di dalam kita saat kita menerima Yesus. Kan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, Roh Kudus itu yang membantu kita, mengingatkan kita segala sesuatu. Roh Kudus itu yang menolong kita untuk bertindak seperti yang Tuhan Yesus sudah kerjakan selama Dia masih di bumi. Nah, kita bisa coba lihat dulu ini di ayat Yohanes 14 ayat 26, itu Roh Kudus. Di sini Roh Kudus ayat 26 dari Yohanes 14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini karena Yesus sampaikan dulu ini kepada murid-muridnya, dia masih bersama murid-murid saat itu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini yang mengingatkan kita saat kita baca firman Tuhan, saat kita belajar hal-hal baru dari kebenaran firman Tuhan. Fungsi Roh Kudus ini mengingatkan kita segala sesuatu. Kalau kita lupa, mungkin kita sudah pernah baca Matius misalnya. Matius bagaimana mengampuni orang yang menganiaya kita, tapi kita lupa. Nah, kita bisa minta Roh Kudus tolong ingatkan saya sudah pernah baca tapi saya lupa. Nah, Roh Kudus akan ngingatin, yang penting kita sudah pernah baca, kita dengar, kita memoris, taruh di dalam hati kita. Nah, ini kita lihat sekarang Yesus itu yang penuh dengan Roh Kudus, dia kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus yang bawa ke padang gurun. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus tidak pergi sendiri, Roh Kudus yang bawa ke padang gurun. Ayat 2, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, enggak cuma 1-2 hari, tetapi 40 hari lamanya. Dan di sana Yesus enggak enak-enak, di sana dia tidak makan apa-apa. Dan itulah waktunya iblis datang mencobai. Saat kita lapar sesuatu,
Ini Yesus lapar makanan karena sudah 40 hari nggak makan, kita akan dicobai iblis dengan yang kita butuhkan. Yesus lapar karena tidak makan roti, iblis datang mencobai dia. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Tetapi jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus tahu memberi jawaban. Apa yang tertulis, apa yang Tuhan katakan mengenai roti, dan dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, kalau kita hari ini kita lapar apa? Orang yang lagi lapar duit, lapar uang, ya akan ditawari uang. Mungkin akan ada yang datang, gampang loh dapat uang begini, kamu cuma kasih uangmu 1 juta, cepat sekali langsung datang 2 juta. Nah, yang seperti itu kan, diiming-imingi hal-hal yang baru supaya kita, karena ini iblis ya, ini iblis tahu apa yang dijadikan kelaparan. Nah, nggak akan datang ditawari misalnya permata ya, kalau nggak lapar permata. Nggak akan datang ditawari rumah kalau bukan lapar rumah. Nah, yang haus pujian, yang lapar pujian akan datang ditawar-tawarin juga yang bisa kasih naik-naik derajat. Atau yang lapar apa lagi ya, yang lapar pakaian misalnya, yang mau pakaian-pakaian terus, akan adalah banyak sekali buka TikTok atau apa, wih diskon, 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 semua. Jadi bisa seperti itu, ada banyak kelaparan-kelaparan yang kalau kita bisa kenali, mulailah kita cari apa yang ada tertulis. Ada tertulis, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada hari ini. Nggak usah terlalu mau berlebih-lebihan. Tuhan Yesus kan ngajar juga, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Jadi nggak harus timbun-timbun sampai 7 turunan. Dan untuk diri kita sendiri. Jadi iblis mencobai apa yang dibutuhkan saat itu. Nah, dalam kelaparannya tidak makan 40 hari, Yesus dicobai dengan mau menyatakan, lihatlah memang aku anak Allah. Ini jika engkau anak Allah. Yesus nggak perlu membuktikan, dia tahu nggak usah harus bukti-buktikan. Kan kadang ada orang bilang, ya kalau memang kamu memang kamu keturunan berdarah biru contoh, coba tunjukkan inimu, mana sawahmu, mana inimu, kan kadang begitu di masyarakat. Nggak harus menunjukkan diri, kalau tahu ya memang saya begitu, tidak harus memberikan pembuktian kepada orang. Kita diam saja. Ini Yesus cuman bilang ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Pembuktian Yesus hanya dari firman Tuhan. Ayat kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi ini lagi ya yang manusia paling mau adalah kerajaan, menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi bos. Nah, ini Yesus dibawa tempat yang tinggi, kedudukan ya. Dunia suka kedudukan yang tinggi. Menjadi pejabat yang paling tinggi. Orang bikin segala cara supaya bisa menduduki jabatan tinggi. Ini menunjukkan kata tempat yang tinggi. Dan ini diperlihatkan semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi ini diiming-imingi lagi semua kekuasaan dan kemuliaan. Yesus tahu dia sumber kuasa, sumber kemuliaan, dia nggak butuh itu. Nah, dia diiming-imingi oleh iblis, tapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus sangat tahu Bapanya yang harus disembah satu-satunya, pemilik langit dan bumi. Jadi dia nggak tertipu oleh tipuan iblis. Iblis kan kita tahu itu adalah bapa segala penipu. Dia tipu-tipu sama orang dengan cara segala macam cara. Nah, kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan, kita juga bisa ditipu. Jadi
Mari kita terus cari apa kebenaran-kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak ikut-ikutan tertipu oleh iblis dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjut berikutnya ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi nggak lolos satu cobaan, coba lagi cobaan berikut, coba lagi cobaan berikut. Selalu jawaban Yesus hanya satu, ada tertulis, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, kalau ada cobaan-cobaan yang datang seperti itu, iblis akan coba seperti yang tadi ya, kalau kita senang kekuasaan, akan ditawarkan kekuasaan. Kalau senang pembuktian, kan ini tadi, jika engkau anak Allah, buktikan deh. Kalau kau anak Allah, jatuhkan aja dirimu, nggak mungkinlah kau mati. Karena ada tertulis, iblis tahu juga ada tertulis, iblis tahu firman. Jadi kalau iblis tahu firman, kita tidak tahu firman, ya kita yang dibodoh-bodohi. Nah, kalau kita kan iblis itu sering dia tahu firman tapi dia lencengkan. Dia tahu ada tertulis. Saat dia menipu Hawa, dia tahu firman. Iya, pohon yang ada di tengah taman itu. Nah, kalau kita lebih tahu kebenaran sesungguhnya di dalam firman, dia tidak bisa lencengkan kita. Nah, contoh kan kalau seperti orang-orang waktu datang bertanya kepada Yesus, diizinkan bercerai ya, seperti itu. Baru Yesus berkata dari sebelumnya, Tuhan mempersatukan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Terus mereka bilang, iya tapi kan ada surat cerai dikasih Musa. Nah kalau kita nggak pernah tahu apa kata Yesus, iya betul ya, dikasih. Ya akan dipercaya yang seperti itu. Yesus bilang, sebenarnya karena ketegaran hatimu lah, kekerasanmu lah memaksakan. Makanya Musa berikan. Padahal tidak seperti itu yang Yesus mau. Jadi seperti ini yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Taulah firman, kenali. Tanya Roh Kudus menjelaskan supaya kita tidak ditipu-tipu iblis. Karena akan banyak sekali tipuan-tipuan yang gak apa-apa sekali-sekali aja deh. Itu kan dosa kecil, dosa apa yang orang biasa bilang ya, dosa putih atau bohong-bohong, apalah segala macam cara-cara yang bisa menjerat kita. Tetapi saat kita pegang kebenaran firman, kita nggak akan tertipu di sana. Yesus tahu bagaimana menjawab sekalipun ini si iblis katakan juga ada tertulis. Yesus jawab dengan firman, dengan ada tertulis. Nah, saat sudah mencoba, iblis mengakhiri pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis nggak nyerah. Dia mundur sementara, tapi dia tunggu lagi waktu yang baik untuk coba lagi. Nah, seperti ini dalam hidup kita. Coba lihat, kita udah lulus satu kali ujiannya, datang lagi mencoba dan mencoba. Nah, itu yang kita perlu pelajari supaya kita tidak sampai terjerat, kita tidak sampai jatuh di dalam tipuan-tipuan yang iblis berikan di dalam kehidupan kita. Tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita dari tipuan-tipuan dan cobaan-cobaan iblis. Perikop berikut, Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Kembali ya, Roh Kudus yang berkuasa. Dia kembali ke Galilea. Jadi setelah dia selesai dicobai di padang gurun, dia kembali ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Semua dengar, semua memviralkan Yesus bahwa dia ada Yesus di Galilea. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus ada kebiasaan.
kebiasaan apa? Dia selalu masuk ke rumah ibadat. Dan di situ dia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ini sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya, dan Yesus yang ada di bait suci dibukakan tepat pada nats ini. Dan dia yang bacakan, Roh Tuhan Allah ada pada Yesus. Roh Bapaknya yang sudah mengurapi dia. Tujuan ada Roh Kudus di dalam diri Tuhan Yesus adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Roh Kudus kalau ada di dalam diri seseorang ada tujuannya. Tujuan untuk orang lain, memberkati. Ini semua yang Tuhan Yesus sudah bacakan. Nah, itu yang Yesus lakukan selama dia di bumi. Dia dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan dia pakai itu semua karunia yang Bapaknya berikan untuk melakukan hal-hal yang telah kita baca di ayat 18 sampai 19. Ayat yang ke-20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ya, orang semua pada kagum-kagum ya, lihat ini anaknya Yusuf nih, bisa baca firman seperti itu dan dengan penuh kuasa. Ayat 21, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya. Jadi Yesus sudah baca tadi firman, baru dia ngajar. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ayat 22, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Jadi heran karena mereka kenal Yesus itu sebagai anak Yusuf tukang kayu. Kok ini sekarang bisa mengajar dengan penuh kuasa kata-katanya. Dan dikatakan di sini kata-kata yang indah yang diucapkannya. Ayat 23, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi kita lihat tadi di ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan ya. Yesus dilahirkan di Bethlehem, tetapi dibesarkan di Nazaret. Nah, di Nazaret ini dia bertumbuh, dan di situ orang-orang katakan bahwa perbuatlah di sini juga di tempat asalmu segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Karena di Kapernaum Tuhan Yesus banyak memberitakan, menyatakan perbuatan-perbuatan besar ya. Tuhan Yesus banyak memberitakan firman Injil, dan dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang-orang yang dirasuki roh jahat. Jadi Tuhan lakukan semua itu dengan sangat sempurna, dan orang-orang di Nazaret minta perbuat juga di tempat asalmu ini. Engkau kan besar di sini. Nah, di sini Yesus katakan, ini Yesus yang bilang begitu kepada mereka ya, ayat 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, Yesus yang berkata kepada orang-orang di Nazaret, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Nah, jadi Yesus yang mengajak seperti itu
mengatakan kepada orang-orang di kampungnya bahwa lakukan yang sama. Jadi tadi ya, lakukan yang sama yang telah terjadi di Kapernaum, karena ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan di Kapernaum. Nah, kita lanjut di sini ayat yang berikutnya, ayat 24, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ini Yesus yang berkata ya. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kita ingat peristiwa janda di Sarfat. Ini Yesus ungkit kembali saat Elia, di situ zamannya Elia, langit tertutup 3 tahun 6 bulan gak ada hujan. Jadi kering kerontang, banyak kelaparan yang hebat terjadi di seluruh negeri. Tetapi Tuhan gak ngutus Elia kepada salah seorang janda di Israel. Padahal banyak janda orang Israel. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon, yang bukan orang Israel. Yesus bukakan seperti itu, karena yang dia bilang tadi, bikin juga lah di kampungmu. Ternyata ini Nabi Elia dulu nggak bikin di kampungnya ya. Dia pilih, Tuhan pilih Elia untuk diutus kepada salah seorang yang bukan janda dari Israel. Ayat 27, dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Jadi zamannya Nabi Elisa banyak orang kusta. Nah, zaman yang lain kan, yang bukan zaman Elisa itu, waktu Yesus dia sembuhkan orang kusta. Nah, waktu zamannya Nabi Elisa, yang disembuhkan itu, yang ditahirkan itu hanya Naaman. Padahal banyak sekali orang kusta yang lain. Jadi Tuhan mau beritahu, bukan artinya harus di kampungnya sendiri ya. Karena kepercayaan orang dari kampungnya sendiri malah nggak percaya. Nah, mujizat terjadi saat orang mempercayai firman Tuhan. Ayat 28, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Mereka sangat marah ya, ini penduduk Nazaret loh, orang sekampungnya ini yang marah waktu Yesus lakukan itu. Mereka menjadi sangat marah, malah di situ mereka mau membuang Yesus dari tebing. Nah, dikatakan di sini, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Wow, ini kalau kita baca di Amplified Bible, saya lihat itu kalau Yesus digiring ya, dihalau keluar kota, dibawa di tebing, banyak orang yang kerumunin dia, tetapi ternyata di sini Yesus bisa sepertinya menghilang ya. Dia berjalan lewat di tengah-tengah mereka. Di Amplified Bible dituliskan seperti miracle. Dia ajaib. Dia bisa lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Kita lanjut perikop berikutnya. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Jadi Yesus dari Nazaret, Yesus pergi lagi ke Kapernaum. Nah, Kapernaum itu adalah kota yang ada di Galilea.
Nah, di sini Yesus mengajar seperti biasanya, memberitakan Injil, mengajar di rumah ibadat, dan orang-orang yang mendengar pengajarannya takjub sebab perkataannya penuh kuasa. Ayat 33, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ini di dalam rumah ibadat, di dalam gereja, ada orang yang kerasukan setan. Jadi ternyata di dalam gereja bisa ada orang-orang yang kerasukan setan. Bagaimana kita lihat seperti itu? Mungkin ada orang yang cepat sekali emosi, cepat marah, atau cepat sekali sensitif. Kemungkinan ada kerasukan setan di situ. Ayat 34. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Jadi ini setan yang ada di dalam orang yang kerasukan itu yang berteriak ya, melalui orang itu. Jadi orang yang kerasukan ini yang bicara, tetapi itu setan sebenarnya yang berbicara, yang berteriak keras. Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Jadi ini setan yang merasuki orang itu keluar saat dihardik oleh Yesus. Setan ini menghempaskan orang yang dirasukinya itu di antara banyak orang, dan dia keluar daripadanya tanpa menyakiti orang itu. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Orang yang menyaksikan semuanya takjub bagaimana Yesus yang berkata, dia katakan alangkah hebatnya perkataan ini, perkataan Yesus punya kuasa. Dia hardik ini roh jahat, dan roh jahat taat kepada dia. Yesus punya wibawa dan kuasa memberi perintah kepada roh jahat untuk keluar dari orang yang dirasukinya. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Perkataan kita punya kuasa. Perkatakanlah perkataan yang baik, perkataan yang penuh berkat, perkataan yang ngusir yang tidak baik keluar dari hidup kita. Jangan usir yang baik. Perkatakan yang baik, saya sehat, saya pulih, saya sembuh, saya dikasihi, saya mendapatkan kebajikan. Jadi kita perkatakan yang baik daripada kita perkatakan saya malang, saya buntung, saya tidak pernah berhasil di hidupku. Kita mulai bisa memperkatakan hal-hal yang baik, memberkati diri kita sendiri melalui perkataan, karena kita lihat betapa perkataan itu punya kuasa. Perikop berikut, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Jadi setelah Yesus selesai mengusir roh jahat dari orang itu, Yesus tinggalkan rumah ibadat dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon dengan demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi ibu mertuanya masih demam keras, mereka minta tolong Yesus untuk bisa nolong disembuhkan. Ayat 39, maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Yesus menolong menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, enggak pakai Panadol, tidak pakai paracetamol, tetapi dia pakai mulutnya. Dia pakai mulut dengan menghardik demam itu. Hai demam, hai penyakit, keluar engkau dari perempuan ini. Nah, sama tadi dengan yang kerasukan setan, dihardik, hai roh jahat, keluar dari orang itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Tujuan Tuhan menyembuhkan, memulihkan seseorang
supaya nantinya melayani Yesus, melayani kerajaan sorga di mana Tuhan tempatkan kita. Ayat 40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Jadi ketika matahari mulai terbenam, semua orang, banyak orang datang bawa kepada Yesus, orang-orang mereka yang sakit, keluarganya, temannya, tetangganya mungkin. Dan dikatakan di situ menderita bermacam-macam penyakit, dan Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Kali ini Yesus menyembuhkan gak menghardik lagi, tapi pakai tangannya. Yesus pakai mulut, Yesus pakai perkataan untuk sembuhkan orang, Yesus juga pakai tangan, diletakkan di atas orang-orang sakit dan mereka sembuh. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi ini juga dari antara banyak orang itu, banyak setan-setan yang keluar karena kuasa daripada Yesus. Dan di sini Yesus melarang keras orang-orang berbicara tentang dia, ya karena belum waktunya ya, sampai dikatakan di sini ia dengan keras melarang mereka dan tidak membolehkan mereka berbicara. Nah, di sini kita lanjut ke perikop berikut. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin. Perikop terakhir dari Lukas pasal 4 ini menyatakan Yesus yang keesokan harinya setelah melayani begitu banyaknya orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, keesokan harinya Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Nah, orang-orang gak mau izinkan Yesus pergi, dicari, dan akhirnya mereka temukan Yesus. Mereka berusaha untuk menahan supaya jangan tinggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata bahwa juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Yesus tahu tujuannya dia diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan dia mau lakukan tugasnya itu. Dia lakukan misi yang diutuskan Bapa kepada dia. Dia tidak tinggal di satu tempat, tetapi saat Bapa melalui Roh Kudus menuntun dia pergi dari satu kota ke kota yang lain. Semuanya dia lakukan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian pembacaan Lukas pasal 4 hari ini. Roh Kudus terus menerus kiranya kita berdoa akan menjelaskan, memberikan pengertian dengan sederhana untuk kita bisa mengerti firman-firman yang kita baca dan dengarkan bersama-sama, kita renungkan dan kita diajar oleh Roh Kudus untuk menghidupinya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.